وصحبه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدنيا أو يستدل عليه. Yang matanya syadana baina man yastadillu bihi ala al-ashya' atau yastadillu alaihi. Ini yang kedua. Atau yastadillu alaihi, atau itu bermakna al-waw. Jadi yang kedua yaitu yang menuntut dalil itu siman bi alaihi atas Allah. Yang kedua, jadi yang pertama itu mayyastadilu bi, ada ini mayyastadilu alaihi, jadi dua golongan. Jadi man yastadillu bihi ala al-ashya' itu adalah hum al-muradun al-majzubun, itu orang yang sudah wasil ila Allah, artinya orang yang sudah sampai ma'rifatnya lewat Allah, al-wasilun, itu yang sampai. Satu golongan artinya orang yang maulah dalil dengan Allah atas adanya sesuatu. Jadi Allah diulah dalil atas bukti keberadaan di alam. Yang pertama, orang-orang yang sudah wasil dengan Allah, orang yang sudah sampai dalam Tuhan. Jadi adanya Allah itu jadi dalil atas wujudnya alam semesta ini. Allah diulah dalil, diulah keterangan, diulah bukti atas keberadaan sesuatu daripada di alam. Nah, ini yang pertama itulah dinamakan al-muradun al-majzubun, artinya orang yang sudah wasil ila Allah, sampai ma'rifatnya lewat Tuhan. Golongan pertama. Adapun golongan yang kedua, ahlullah, ada orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu mayyastadilu alaih, orang yang menuntut dalil atasnya Allah. Artinya orang itu maulah dalil sesuatu, diulahnya dalil atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam diulahnya dalil atas adanya Allah, tersarikin, atau melihat sesuatu itu daripada Allahnya, atau melihat sesuatu artinya ingat kepada Allah, melihat sesuatu dulu
sesuatu itu jadi dalil, jadi bukti, jadi keterangan atas adanya Allah. Nah, ini adanya sahibun atau muridun. Nah, kedua-duanya ini adalah kekasih Allah juga, kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Cuma ada sedikit perbedaan. Kalau ini orang yang menjadikan dalil Allah itu diulahnya dalil atas adanya sesuatu tadi, atas adanya alam, itu dinamakan al-wasilun atau al-muradun al-majzubun. Orang yang sudah dikehendaki Allah itu wasil Allah, dan orang itu ditarik menuju kepada hadratnya. Nah, adapun yang kedua yaitu salikun. Salik ini orang yang masih berjalan, orang yang merintis bahasa kita jalan. Nah, orang yang masih merintis jalan untuk mendapatkan musyahadah, untuk mendapatkan usul Allah. Nah, itu dinamakan salikun. Tapi keduanya ini sama-sama Allah, sama-sama kekasih Tuhan. Cuma wasil kalau wasilnya. Wahum al-muridun as-sabiqun ila Allah. Wahum, dan man yastadillu alaihi, man yastadillu alaihi, orang yang menuntut dalil atas sesuatu tadi, atas wujudnya Allah, itu al-muridun. Itu dinamakan golongan daripada al-muridun. Muridun ini orang yang masih menghendaki sampai lawan Tuhan. Itu muridun katanya. Kalanya sudah sampai itu katanya muradun. Murad semapul kalau murid itu masih lagi orang yang masih berjalan menuju kepada hadratullah dengan melalui mujahadah, melalui suluk, melalui ilmu dan amal. Dia dibukakan Tuhan hijab, nah itu dinamakan itu muridun. As-salikun, lagi orang namanya salik, orang yang masih berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ada dua golongan yang dikasih Tuhan. Pertama adanya salikun, yang kedua wasilun. Jadi salikun artinya alam ini diulahnya dalil atas keberadaan Allah. Artinya melihat sesuatu, makanya memandang wujudnya Allah. Sesuatu itu diulahnya cermin untuk melihat, menyaksikan keberadaan Allah. Dan langit, bumi dan sisinya. Jadi langit bumi ini diulahnya dalil, keterangan, bukti keberadaan Allah. Ini golongan yang salikun dan muridin kiranya. Termasuk orang yang dicintai Tuhan juga. Yang kedua al-wasilun. Wasilun itu ialah al-muradun al-majzubun bilanya. Ini orang yang telah sampai ma'rifatnya kepada Allah. Orang yang telah sampai pengenalannya kepada Tuhan. Ini orang yang maulah dalil Allah itu diulahnya dalil atas keberadaan sesuatu. Allah menjadi bukti atas wujudnya sesuatu. Nah, Allah menjadi dalil atas adanya sesuatu. Nah, orang wasilun. Nah, jadi al-wasilun ini maksudnya ialah apabila melihat sesuatu, belum lagi memikirkan sesuatu, lebih dahulu ia ingat hatinya kepada Allah. Ia menetapkan Allah lebih dahulu, baru ia melihatkan sesuatu yang baru. Artinya, sebelum ia memandang sesuatu, hatinya itu sudah hudur Allah. Belum lagi ia menyaksikan sesuatu, Allah itu sudah mewujud di dalam hatinya. Inilah yang dinamakan al-wasilun. Di al-wasilun itu artinya Allah itu lebih nampak daripada sesuatu. Allah
zahir daripada sesuatu. Itulah namakan al-wasilun, sampai ma'rifatnya lewat Tuhan. Itu al-wasilun. Jadi ada dua golongan derajat ma'rifatullah, tapi sama-sama kekasih Tuhan. Jadi kita itu cuma ada yang belum lagi masih merintis jalan untuk mendapatkan musyahadatul wujud ini. Ada yang sudah wasil ini istilahnya tasawuf ialah tamakkunul musyahadah wa dawamuha wa ittisaluha. Orang yang sudah artinya dapat menetapkan hatinya di dalam musyahadah. Orang sudah tamakkun tetap berikip, ittisal berhubung, dawam senantiasa di dalam musyahadahnya kepada Allah. Itu nama Allah wasil. Tadinya ada berbagai lagi yang mana Tuhan itu. Ada rupanya lagi lewat Tuhan. Dawamul musyahadah wa dawamul hudur ma Allah. Itulah namakan orang wasilun. Baik, ma'rifat. Ada kita ini dan lah, ada ingat dan ukadam, terpandang dan ukadam. Nah itu belum wasil adanya. Itu istilah di atas tasawuf itu orang hanya kedudukan di makam hal. Belum tamakkun di dalam artinya adab dan Tuhan. Orang yang sudah ada makam itu, orang yang sudah ada ketetapan di dalam adab dalam hadratnya. Bila yang pandang sesuatu itu yang dilupa lagi sesuatu, nah itu baru namakan wasil Allah. Sampai pada dia lupa kelebihan dan ingat dan ada dan lupa. Nah itu belum. Hal yang lain. Kalau ini yang sudah dawamul hudur wa dawamul syuhud ma Allah, itu dinamakan orang wasilun. Yang ada lagi berkeputusan ingatnya kepada Allah dan ada berkeputusan lagi hudurnya nanti bersama Allah. Itulah dinamakan orang-orang yang wasilun ila Allah. Jadi dua kan. Ba'ahlullah ta'ala ala qismaini. Mubtada. Qismaini jumlah jam'nya apa? Maka bermula kekasih Allah. Ay ahibbullah, ahlu man ahibbu. Ahibbullah bermula kekasih Allah atau orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ala qismaini, ada dua bahagian atau dua golongan. Jadi ahlullah atau kekasih Allah atau orang yang dekat dengan Allah itu ada dua golongan. Pertama ibadahnya ini. Pertama muradin simapol, yaitu orang yang sudah usul ila Allah. Al-Quran ay wasilun ilallah, maknanya orang yang telah sampai ma'rifatnya kepada Allah. Itu muradin. Ya istilah dia tadi apa? Al-majzubun lah. Al-majzubun al-muradun ya. Al-muradun al-majzubun. Yang kedua wa muridin. Muridin ini as-salikin, ialah orang yang masih merintis jalan untuk mendapatkan musyahadah kepada Allah. Orang yang masih berjalan menuju kepada hadrat Allah, itu hanya murid, belum sampai lagi, masih dalam perjalanan, dalam keadaan suluk ini, dalam mujahadah, dalam riyadhah. Nah terusnya yang bisa sampai kepada Allah. Nah itu adanya muridin atau salikin. Dan definisinya muridin atau salikin ini apa? Man salaka tariq ilallah birriyadhah wal mujahadah, orang yang berjalan menuju kepada hadrat Tuhan. Birriyadhah wal mujahadah, dengan melalui riyadhah wal mujahadah. Apa inanya? Mujahadahnya orang-orang yang salikin ada mujahadah
zahir ini ya tentu ibadahnya beramal, baca selawat, zikir, macam-macamnya lah. Ada mujahadah secara batin. Mujahadah batin ini ialah menjauhkan mundur Allah, senantiasa ingat bahwa Tuhan di mananya berada, kapanpun dalam hati senantiasa. Nah, karena mujahadah sarair ialah itu istidamah ala syuhud, istidamah ala syuhud wa ala adami iltifat ila ghairil ma'bud. Artinya mendawamkan musyahadah pada Allah dan kada berbalik sirnya itu kepada selain daripada sesuatu yang disembahnya ya Allah SWT. Hanya tiga itu dalam mujahadahnya orang suluk tadi. Jadi mujahadah zawahir, mujahadah bawatin, mujahadah sarair. Sarair itu yang mujahadah menjadi Allah. Nanti kan kita ya menjadi orang yang murad juga muradin atau menjadi wasilin melalui tiga tahapan-tahapan. Mulai. Jadi dua golongan. Wa in syi'ta qulta al-majzubin. Ini ditafannun dari mubalaghahnya, ditafannun ini memacam-macamkan aja. Oh itu, oh ditafannun ya. Wa in syi'ta, dan jika engkau menghendaki, jika engkau menghendaki daripada ahlullah ala qismaini tadi, jika engkau menghendaki maksud daripada ahlullah ala qismaini tadi, qulta, niscaya boleh engkau kata, boleh engkau kata yang dua golongan daripada ahlullah itu apa? Majzubin. Nah, majzubin ini ialah muradin tadi. Majzubin ini ialah muradin. Majzubin ini lah istilah dari tasawuf. Majzub ini orang yang diambil ikhtitafur rabbaniyun, ikhtitafur rabbaniyun, diambil, disimpan akal basyariahnya, diambil Tuhan, akal basyariahnya diganti Allah akalnya tadi dengan akal yang bangsa rabbani. Kemudian setelah diganti Allah akal basyariahnya tadi dengan akal yang bangsa rabbani tadi, lalu langsunglah seseorang tadi kenal akan sifat, asma, af'al dan keelokan daripada zat al-wajib wujud. Lalu langsung ini itu ma'rifat kepada Allah. Nah, langsung ini itu orang majzub namanya. Orang majzub ini orang yang ditarik Tuhan. Jadi majzub ini ada tiga golongan. Ada majzub namanya majzub khayaliyun, ada majzub tasannu'iyun, ada majzub namanya hakikiyun. Tapi yang kita maksud itu ialah majzub hakiki. Majzub hakiki ini itu sudah memperdapati dinamakan syuhudul jamalil mutlaq. Orang yang sudah memperdapati syuhudul jamalil mutlaq. Itu majzub. Orang makan makan mukasyafah. Ya kayak orang majzub ini dua macam. Ima ingin dengan jalan suluk, dapatnya itu atau dengan jazbah ilahiyah. Jadi asalnya kan suluk dahulu melalui amal ibadah, syariat, marikat, hakikat, ma'rifat. Nah, sampainya kepada panafillah, sampainya panafillah. Nah, ini namanya majzubun. Pada sampai panafillah. Tapi dulu mula-mula Allah bukakan bagi orang salim itu adalah tawil af'al dahulu. Tahqiq di tawil af'al dahulu. Nah, orang-orang salim ini permulaan dibukakan Tuhan hijab itu adalah ini itu mendapat maqam yang dinamakan tawil af'al. Makawa memandang pada atau lafaz
pertama. Nah, karena seseorang ini saling darinya mengamalkan, karena namakan amal batin raqabah musyahadah, baik diamalkannya. Namakan laginya mendapatkan karena tauhidul asma, tauhid sifat. Dirinya sudah mengamalkan kita dengan sempurna. Nah, karena didayakan Tuhan apabila mengamalkan tauhid apa, tauhid asma dan tauhid sifat sampai kepada karena artinya la hayata illallah, sampai kepada memandang la hayata illallah, istilahnya mati maknawi. Nah, sudah mati maknawi seseorang hamba bila mendapat kepanangan. Ghaibatul abdi an nafsihi wa anjabi khalqi la yashhadu illallah, makanya karam karena fillah kananya. Dari ini yang majzubun, jazab itu sudah ada bahasa kita, kepanangan di hatinya, sudah mendapat hakikatul robbaniyah di hatinya. Kalau itu orangnya itu namanya wasilillah, majzub itu sudah mendapat hakikat robbaniyah. Nah, sampai orangnya. Nah, itu melalui suluk, melalui amalia yang dibimbing oleh seorang guru yang mursyid, yang murabbi, bisa sampai Tuhan jahilnya batin. Ada kadang melalui keguruan. Nah, itu orang wasil Allah ini apa? Semata-mata Tuhan sayang. Pak amal lah. Sampai yang aja Bang. Cuma ada kayak salawat 10.000 ada biasa-biasa aja, namanya salawat 50 sehari, sembahyang, kayak pardu-pardunya aja, jangan lengkap dia ada juga. Cuma karena Allah cinta kepadanya, ada keistimewaan Tuhan nih. Pokoknya karenanya bakti kepada ibu bapaknya, atau ada keturunan menjadi wali, atau karenanya murahan benar lawan makhluk. Nah, ini bisa disimpan Tuhan akal basyariahnya, ikhtitar ruh badannya, disimpan Tuhan rohnya, langsung yang itu menjadi orang yang ma'rifatullah. Ini hanya jazbah ilahiyah badannya, langsungnya sampai kepada memandang la mawjuda bihaqqillah. Karena melalui titian tauhid apa, tauhid asma, disifatkan langsung ya kepada la mawjud bihaqqillah. Ini maknanya muqasyafah. Maksudnya dapat sama Rabbani ila syuhudunya balil mutlaq, langsungnya wali. Ada gitu. Jadi ada dua macam majzub ini, melalui suluk, melalui langsung jazbah ilahiyah. Jazbah ilahiyah. Nah, itu hanya majzubin. Jadi majzub ini belum sempurna lagi kepanangan. Yang sempurna itu karena apabila ia turun kepada martabat salikin pun berguling, namanya lah ini langsung dijazab Tuhan, langsung. Lalu ini dapat memandang la wujud bihaqqillah, langsung ibarat puncak nih. Nah, bagaimana masih dibanyak ini sempurna ini. Ini karam panafillah ini sempurna. Ini banyak tahan, banyak kekhawatiran, bisa ia mengalami dinamakan syatah. Syatah ini ada keluar daripada mulutnya sesuatu yang menyalahi syariat. Sebentar jadi pada al-halal, al-halal bul mansur al-halal atau sisi terjenar. Kalau kita belajar ya Abdul Hamid, Abdul itu karenanya itu kekuatan hakikat balaghatul hakim di dalam jazbahnya. Nah, dalam jazbahnya. Nah, kecuali kiranya ditarik Tuhan turun, summa yarudduhum ila suni sifatihi, summa yarudduhum ila suni asma'ihi, summa yarudduhum ila suni asahi, dikembalikan Tuhan
kepada melihat alam. Alam ini bekas daripada sifat asma dan af'al Tuhan. Nah, maka sempurna jadi salikin pulang. Tapi salik dan majzubin sempurna dan pulih digurui. Kalau kita mengaji kepada orang majzub ini haram hukumnya. Orang ini majzub banyaklah. Kita mengaji haram hukumnya. Boleh. Nah, siapa itu dia jazabnya. Jazab itu artinya hilang sudah akal kesariannya itu. Tuhan saja. Kita mengaji haram hukumnya. Kenapa sebabnya? Nanti haram. Karena yang itu kada terikat lagi syariatul Muhammadiyah. Yang lebih sembahyang dari Bapak. Teman kita kan menuruti kan. Jadi itu mau wali aja ada sembahyang, pas kita ada sembahyang lagi. Nah, karena yang itu hilang sudah akal. Nah, kada terikat lagi. Jadi kita ada boleh mengaji orang majzub, tidak boleh. Kecuali sudah sempurna naiknya turun kepada martabat syariat, kepada hak bahasa kita syariatul Muhammadiyah, kembali salik tapi salik dan majzub. Nah, dan sempurna boleh digurui. Jangan namakan bilang ini makamnya makam irsyad wal bidayah orang itu ya jadi mursyid, menjadi mursyid murabbi. Nah, sempurna sudah. Nah, itu yang pertama lah. Jadi muradin. Pertama ada yang kan majzubin. Nah, majzubin. Syaitan bukan majzubin. Wahum ahlus syuhud. Wahum mereka itu majzubin. Sebenarnya majzubin jamak. Ahlus syuhud ialah orang yang sudah mendapatkan rasa syuhud kepada Allah. Orang yang telah mendapatkan maqam musyahadatul wujud kepada Allah. Nah, itu namakan majzubin. Orang yang sudah mendapatkan rasa syuhudnya kepada Allah. Nah, orang dapat menyaksikan Allah sudah. Nah, zahir dan batin. Orang yang mendapatkan adanya maqam musyahadah kepada Allah. Nah, itu artinya orang majzub. Dapatnya memandang Tuhan sudah. Mata hatinya kada kelupaan lagi lawan Tuhan. Memandang Tuhan. Nah, itu namanya orang majzubin, termasuk ahlul syuhud, orang yang sudah dapat maqam musyahadah, orang yang dapat menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Wasalikin wa in syi'ta qulta, dan jika engkau menghendaki dengan kata-kata fahlullah ta'ala ada kismah ini tadi, pertama majzubin, yang kedua gelarnya adalah wasalikin. Itu salik. Salik akasnya papalingan biasaan majzubin. Nah, salik itu papalingannya ialah lawanannya itu salik. Salik ini orang berjalan menuju kepada hadirat Allah dengan ilmu dan amal. Nah, atau orang yang berjalan menuju kepada Allah dengan riyadhah dan mujahadah. Adanya belum lagi sampai, belum lagi itu salik. Ba'amalnya dibimbing oleh seorang guru yang mursyid. Dia guru yang amalkan. Dia berlebih-lebih, dia berkurang-kurang amalkan. Iya, orang guru mursyid bahasa ini kan. Salim ini adalah kalmayit bainal ghasil, orang yang mesulungnya. Jadinya dirinya itu seperti orang mati di hadapan orang paman dia. Kita salah guru aja lagi. Orang mati itu kan tutuinya di baliknya, di paling-palingnya. Sama orang kan murid ini lawan guru kita, guru menyerahkan sepenuh jiwanya kepada guru tadi. Saling bimbing. Jadi dua apa? Bal muriduna salikuna bi hali sulukihim mahjubuna ar-rabbihim bi ru'yatil aqyar wal athar. Bal muridun as-salikun,
maka bermula murid yang salikna. Dan yang murid yang masih berjalan ini ke hadrat Allah. Bihali sulukihim, pada ketika suluknya, ketika ia menjalani jalan menuju kepada hadrat Allah dengan ilmu dan amal tadi, mahjubuna, kabarnya masih terdinding mereka itu Rabbihim, daripada memandang Allah, masih terdinding lagi. Apa sebabnya? Akibat biru'yatil aghyar, akibat masih memandang masih Allah, wal asar masih memandang makhluk. Aghyar itu ya masih Allah, asar itu ialah makhluk. Nah ini masih terdinding lagi, waktunya berjalan menuju kepada hadrat Allah, diberi ilmu, beramal, beribadah, tapi ini masih lagi terdinding memandang Allah. Itu dengan sebab akibat masih memandang masih Allah, belum panas, belum lenyap, belum sirna lagi masih Allah yang di hatinya, masih ada lagi melihat, ada masih Allah yang di hatinya. Nah ini belum sampai lagi nih, belum sampai, walaupun sudah ini sudah baik, sudah masuk ke kasih Tuhan, tapi belum lagi mencapai derajat wasilun terdinding. Wal aqwanu zahiratun lahum, dan bermula aqwan ini masih Allah, sesuatu yang diciptakan Allah, zahiratun, yaitu nampak, lahum bagi mereka itu muridun salikun tadi. Jadi masih Allah itu lebih nampak daripada Tuhan. Mawjudatun ladaihim, lagi mawjud, ada lagi ladaihim, di sisi diri mereka itu muridin wasalikin, belum lenyap lagi, belum tanah lagi memandang alam ini. Kalau orang dengan perbedaannya kayak kalau orang wasil itu alam ini lenyap kayaknya, lenyap. Orang yang sampai kepada Allah itu di dalam musyahadahnya, alam ini hanyalah sebagai mazhar wujudnya, tempat memandang wujud kenyataan Allah. Jadi alam atau diri ini serentang Tuhan, mandang sifat asma af'al Tuhan, jalan Tuhan. Jadi alam ini kena menjadi rupa sifat asma af'alnya Tuhan. Artinya Allah menginjam alam semesta ini, diri kita ini, untuk menyatakan dirinya yang laisa kamitslihi syai'un, tapi dengan rupa sifat asma af'al. Jadi ada melihat diri orang yang hari bilang itu, ada melihat alam. Alam itu tubadil, tak ganti jadi rupa sifat asma af'al Tuhan. Itulah namakan jamalul mutlaq. Dari sini orang wasil. Adapun salik ini masih melihat alam. Alam itu dilihatnya, ada lenyap dalam pandangan suhudnya tadi. Walaupun ingat Tuhan, walaupun ingat lawan Tuhan, tapi melihat lagi. Ada sedikit perbedaannya. Ini ayat. Orang yang salikin, inya itu memandang air, memandang gelombang lah dengan rupa air, memandang gelombang dengan rupa air. Nah, ini orang salik memandang gelombang dengan rupa daripada air. Jadi memandang pada hulu gelombang dengan rupa air. Contoh aja paham. Ada orang yang wasil, orang sampai lawan Tuhan itu memandang air pada hulu
memandang air, tapi air itu dengan bentuk gelombang. Memandang air dengan rupa gelombang. Ya, jangan suhudul wahdah jelas. Suhudul wahdah jelas. Jadi hukum. Maka yang pada ini adalah main zaujiyah munahadah. Nah, jadi orang-orang yang saling itu di dalam suluknya itu masih terbimbing lagi memandang Allah dengan yang masih asik memandang, masih Allah dan makhluk. Akuan ini lebih zahir sisi mereka itu daripada Allah. Masih ada lagi. Wal haqqu ghaibun, wal haqqu ghaibun anhum. Sedangkan Allah gaib. Gaibnya dia hilang lenyap. Anhum di sisi mereka itu muridin lawan salikin tadi. Balam yarauhu, maka tiada melihat mereka itu nak muridun salikin tadi huwa akan Allah. Itu Pak. Walaupun Pak amal bayi bedat, tapi nya lagi belum mana lagi lawan Tuhan. Tapi nya menjadi saling keberuran. Kecualinya sudah panahnya memandang alam ini, memandang dirinya hanya alam dan diri itu mazhar wujudnya. Nah, maka itulah namakan orang wasilun ilallah. Ya orang kali tasawuf wa fi fanani wajadtu rabbi. Ketika panahnya aku, disitulah aku menemukan akan Tuhanku. Jadinya tadinya hilang diri, hilang alam di dalam suhudnya, barunya itu sampai ma'rifatnya lewat Tuhan. Cuma hilang di dalam pengertian musyahadahnya. Ada menghilang alam ini ada lagi kan? Ada hilang di dalam suhudnya. Yang disaksikannya itu hanya jamalul mutlak, artinya sifat asma afal Tuhan, jamal kamal jalla dan kahar Tuhan. Disitulah kembali tubadil alam ini. Wujud Tuhan ya Allah. Baru teman-teman kita sampai ma'rifatnya Tuhan. Jadi pada yarauhu, maka tidak melihat mereka itu salipun dalam beritanya huwa akan Allah. Bahum yastadilluna biha alaih. Bahum mereka itu muridun salipun tadi yastadilluna, makulah dalil mereka itu biha dengan itu agyar, dengan agyar tadi atau asar tadi, alaihi ay ala wujudillah, ada dalamnya biha litarabihim, pada ketika naiknya mereka itu. Jadi ketika ini naik sudah, naik ini sudahnya musyahadah dengan Tuhan, lalu memandang naik kepada agyar itu jadi dalil atas wujudnya Allah, sudahnya naik mulai memandang Tuhan. Kedua tadi dindingnya melihat alam, melihat diri. Nah, dasar melihat alam, jangan berkata singgah ke alam. Singgah ke alam doanya pertama kali itu adalah singgah ke alam, melihat kebahagiaan, singgahnya. Nah, karena ketiganya tarak ini naik sudah mulai jalan usaha dalam Tuhan. Lalu diulahnya dalil, diulahnya bukti, keterangan alam itu dalil atas wujudnya Allah. Nah, itu saja sedikit. Nah, tadi mahjubnya tadi dik lawan Tuhan, lalu mulai musyahadah lawan Tuhan. Alam ini diulahnya dalil, bukti, keterangan atas keberadaan Allah. Nah, itulah nama tansari. Nah, karena amal Tuhan akan menyampaikan itu, yang dipanahkan Tuhan di saling ini. Nah, makanya menjadi wasilun. Ada lagi prosesnya lah. Jadi bihali tarakihim itu, disitulah maulah dalilnya bahwa alam itu jadi dalil bukti atas keberadaan Allah. Maksudnya itu dan alam ingat lawan Tuhan, melihat diri ingat lawan Tuhan, melihat sesuatu hadir hatinya lawan Tuhan. Itu dahulu orang-orang salik ke
wal muradun wa hum al majzubun wajahahumul haqqu ta'ala biwajhil karim wa ta'arrafa ilaihim fa'arafuhu wa hajabat anhumul aghyar fahum yastadilluna bihi 'alaiha bi hali tadallihim in yuzibu ibtida'an aw ba'da sulukihim. Ini yang kedua. Wal muradun, dan bermula al muradun. Muradun ini yang awal silun, murad sampai Tuhan. Wa hum, mereka itu muradun al majzubun, yaitu orang yang ditarik oleh Allah Taala berhadap kehadratnya. Hanya orang sampai tarik oleh Tuhan. Wajahahumul haqqu biwajhil karim, langsung artinya menghadap akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Jadi langsung Allah mendekat kepada mereka itu biwajhil karim, dengan zat Allah Ta'ala yang mulia. Allah sendiri yang berta'aruf, Allah sendiri yang berhilang, bahasa kita langsung mendekat kepada orang majzub tadi. Langsung wajahu wa ta'arrafa ilaihim, dan Allah langsung memperkenalkan dirinya ilaihim kepada mereka itu majzubin. Jadwana, yaquna, yang bahasa kita ta'aruf atau ta'arrafa. Allah sendiri yang hanya memperkenalkan diri kepada mereka itu. Lalu fa'arafuhu, maka menjadi kenallah mereka itu majzubun hu, akan itu Allah. Lalu langsung ma'rifat. Wa hajabat anhumul aghyar, telah sampai mereka itu kepada Allah, telah kenal mereka itu kepada Allah, maka lenyaplah. Hajabat ini lenyap, hilang, sirnalah anhum, daripada diri mereka itu majzubun tadi al aghyar oleh masya Allah. Ada lagi pandang masya Allah. Ada lagi lenyap sudah. Nah, ini disaksikan itu Allah. Jadi hajabat anhumul aghyar bahum yastadilluna bihi 'alaiha bi haditadabi, maka mereka itu majzubun tadi yastadilluna, mereka itu mengambil dalil bihi bi wujudillah, dengan wujudnya Allah, alaihi alaiha alal aghyar, atas bukti adanya itu masya Allah. Allah jumlahnya dalil atas adanya aghyar. Allah. Jadi maksudnya ya adanya. Sebelum ingin memandang aghyar itu, ingin itu memandang Allah dahulu. Artinya hatinya itu sudah ingat hudur serta Allah sebelum menyaksikan sesuatu tadi. Nah, itulah namakan orang majzubun atau arifun tadi. Bihali tadallihim, pada ketika turun mereka itu, ketikanya turun tadallih, ketika turun mereka itu. Jadi ketika turun, ini ialah syuhudul wahdah bil kasrah, memandang Allah. Allah itu wahid atas tiap-tiap sesuatu. Allah itu nyata pada tiap-tiap yang syuhudul wahdah bil kasrah. Itu ketiganya sudah tadallih, ketiganya turun. Amunnya ketiganya naik, orang majzubun itu yang la maujud bihaqqin illallah, itu ketiganya itu panafillah. Amun waktu turun itu turun nih, makanya memandang syuhudul wahdah bil kasrah, memandang Allah. Allah itu wahid atas tiap-tiap sesuatu. In yuzibu ibtidaan, jika ditarik mereka itu muradun darilah ibtidaan, dengan sejarah kekerasan langsung. In yuzibu ibtidaan, misalnya langsung kadang melalui tahapan-tahapan lah, melalui mujahadah, riyadhah, muqabbadah, suluk, ada lagi in yuzibu ibtidaan. Atau ba'da suluki, bisa juga orang majzub ini hasilnya ba'da suluki, sesudahnya beribadat. Pada sudahnya beribadat.
ingkanu min ahlihi, jika adalah mereka itu majzubun dari min ahlihi, min ahli suluk, orang yang adanya memulai jalan suluk. Ya, ada kan orang majzub memulai jalan suluk, hingga jadi orang yang majzub. Wahum al-alibun, mereka itulah orang yang alim billah. Jadi majzub dari orang alim billah. Fa'innahum min ahli jazab, karena bahwasanya mereka itu termasuk golongan orang yang ditarik oleh Allah Ta'ala menghadap kepada hadiratnya. Ayat pula lagi nisyaddati tamakkunihim bi ahwalihim la yazharuan alaihim, tetapi karena tetapnya tamakkun tetap atau istiqamahnya mereka itu bi ahwalihim, pada ahwalnya mereka itu arifillah, la yazharu, kada nampak itu jazab dari alaihim atas mereka itu arifun. Karena sudah istiqamah, nah maka istiqamah itu lalu jazbah ilahiyah itu pada nampak. Nah, yang sudah istiqamah, jadi pada ada. Makanya kan orang yang arif billah, yang kamil lah, yang bakat billah sudah, yang itu ada jami' baina suluk wal jazbah. Orang yang sudah menghimpun antara suluk dan jazbah. Jazbah itu di hatinya ada, orang yang sudah wali itu. Hati jazbah ini sini nang butur Allah itu ada di hati itu, bencinya itu jazbah. Memang karenanya istiqamahnya di dalam halnya lalu ada nampak jazab dari anuh alaih diri mereka itu. Yang menghimpun dua, kalau orang-orang yang sudah walinya istiqamah itu dua di dalam dirinya itu, suluknya ada, jazbahnya ada. Makanya kan al-jami' baina suluk wal jazbah itu sempurna. Walidha qila nihayatus salik bidayatul majzub. Walidha ay li ajli syiddati tamakkunihim bi ahwalihim la yazharu alaihim. Qila, dikata orang, ada sebagian ulama yang mengatakan nihayatus salik bidayatul majzub. Nihayatus saliki, nihayah ini akhir atau puncak daripada perjalanan orang yang salik. Puncak daripada perjalanan orang yang salik itu bidayatul majzub, itu awal daripada perjalanan orang yang majzub. Awal. Jadi kan orang salik kan, salik kan di bawah. Nah, dari awal asma, sifat, tulisan, puncak akhir. Ini mengalami kepanaan pada billah katanya. Kayaknya panah pada ulpanah, hanya bapak ulbaka. Ya, yang majib insan wal kamil ini wali. Nah, kan puncaknya di awal. Nah, di akhir daripada salik ini, adapun orang majzubnya langsung asli beda langsung. Jadi dari apa asma sifatnya belum ditempuhnya. Ada melalui jalan dari apa, dari asma, dari sifat, dari zat tidak langsungnya. Apa asma sifat, ini kada ketemu ini. Karena ini kada menjalani. Orang majzub ini kada menjalani tauhid apa, dari asma, dari langsung kepada tauhid zat. Langsungnya sampai ma'rifatnya kepada Allah. Jadi nihayatus salik, puncak daripada perjalanan orang yang salih, itulah permulaan daripada orang ini. Jadi bahwa orang majzub itu situ dahulu belum turun. Karena untuk menyempurnakan makamnya orang majzub ini ditarik Tuhan kembali kepada makam ubudiyah, makam kehambaan, jadi salih pulang, turun pulang, sempurnanya. Maka dia turun, iya, lagi bisa. Berarti telanjang bisa. Namanya ada terpelihara jazabnya.
bayang dulu lah alang-alangnya. Jadi nihayatus salik bidayatul majnun. Tadinya puncak daripada perjalanan orang yang salik itu penghabisan akhir daripada jalan spiritualnya orang inilah orang yang salik itu permulaan bagi orang yang jazabilahiyah langsung kayaknya turun dari lampu kulit. Wawarada dan telah mendatang hadis warada al-hadis mendatang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'zamun nas jazban al-anbiya'u wal mursalun. Bermula sepaling kuat sepaling kuat daripada manusia jazban menerima jazbah ilahiyah al-anbiya wal mursalun itu para nabi dan rasulullah menambil kuat menerima jazbah ilahiyah ini yang paling besar menerima jazbah ilahiyahnya adalah nabi dan rasul. Menerima jazbah ilahiyah nabi simpan akalnya dan jadi langsung berhadap hati dengan Tuhan. Bahadza huwa halul fariqaini. Bahadza maka bermula ini nangkauluhu di atas dan bahadza maka bermula ini al-mazkurina huwa halul fariqaini. Huwa itu hadza halul fariqaini yaitu hal dua daripada golongan. Ini fariqain apa? Salikin lawan majzubin atau salikin lawan wasilin. Itulah tadinya hal tadinya keadaan perjalanan daripada dua golongan tadi. Mulai di permulaan Nampal muridu nasa ikut bihali suluki mahjubuna rabbih. Nah itu Rabbi ruyatil aghyar. Jadi bahasa mazkur. Huwa itu hadza halul bagi itulah hal daripada dua golongan. Jadi kalau orang saling kan nanti berjalan dahulu kalau menyusup langsung main ke bahana. Artinya sifatnya tabiatnya itu kayak tidak melalui amal ibadah adalah yang bukan Tuhan. Ada majizubnya langsung disimpan Tuhan. Itulah hal orang kali kita ada uruskan. Wasyaddana ma bainahuma maknanya apa? Ai ba'uda ma bainahuma. Ada dikatakan syaddana ma bainahuma. Jauh sekali bahasa kita perbedaan antara keduanya. Salibun lawan majzubun jauh perbedaannya. Apa perbedaannya? Salibun orang belum wasil, adapun majzubun orang yang wasil. Itu perbedaan. Syaddana ma bainahum, jauh perbedaannya antara dua golongan tadi. Ai ba'uda ma bainahum, jauh sekali perbedaan keduanya. Kemudian bismillah وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْتَدِلَّ بِهِ عَرَّفَ الْحَقَّ بِأَهْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita paham dan kita dapat mengamalkannya dengan syirik Nabi wa Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bihidayatika kama nawwarta syamsa al-'ilm. Allahumma 'allimna min 'ilmika wa 'allimna wa qina min shururika wa ma'rifatika bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.